Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita bacakan dosa besar yang ke-27, yaitu tentang kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 3. Dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, Salim bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la yadkhulunal jannah al-aqu li walidayhi wad dayyusu wa rajulatun nisa. 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian dayyus, yaitu suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini sanad-sanadnya sahih, namun dalam sebagian sanad-sanadnya dikatakan dari bapaknya dari Umar secara marfu. Ikhwani fiddin, barang siapa seorang suami yang mengetahui bahwa istrinya telah melakukan perbuatan tidak senonoh, tetapi ia bersikap acuh atau tidak peduli, hal tersebut mungkin dilakukan oleh seorang suami karena rasa cinta kepada istrinya, atau dikarenakan ia memiliki utang dan ia tidak mampu untuk membayarnya, atau karena ia belum melunasi mahar kepada istrinya yang sangat memberatkannya, atau karena anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian ketika kasus ini diajukan kepada seorang hakim, semua pihak menuntutnya, yaitu sang suami, agar melunasi hak-hak mereka, yaitu tuntutan keluarga dan lain sebagainya.
karena ia adalah seorang suami yang tidak memiliki perhatian terhadap keluarganya. Oleh karena itu, alangkah buruknya seorang suami yang tidak mempunyai sifat cemburu. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarah atau penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata dalam Ad-Diya'ul Lami khutbah keempat, wujubu riayatil auladi wal ahli. Sesungguhnya telah banyak orang yang tersesat yang hanya memperhatikan perkembangan harta bendanya saja. Ia selalu memperhatikan, menjaga, dan mengawasi harta bendanya. Sehingga seluruh pikiran dan fisik mereka disibukkan dengan harta tersebut, sehingga melalaikan waktu istirahat dan jam tidur serta melupakan keluarga dan anak-anak. Padahal harta benda tersebut tidak lebih berharga jika dibandingkan dengan keluarga dan anak-anak. Bukankah lebih pantas bagi mereka untuk menghususkan sedikit saja dari kelebihan akal, pikiran, dan fisik mereka untuk mendidik keluarga dan anak-anak, sehingga dengan demikian mereka, yaitu anak dan istri, menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepadanya. Dan termasuk yang mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kalian kekuasaan dan membebani kalian dengan tanggung jawab terhadap keluarga. Yaitu maksudnya di sini adalah para suami. Allah telah memberi perintah kepada kalian, yaitu para suami, untuk menjaga keluarga kalian dari api neraka yang sangat menakutkan. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kalian untuk menjaga diri kalian saja. Akan tetapi, kalian harus menjaga diri sendiri dan keluarga kalian. Salah satu hal yang mengherankan adalah banyak kepala keluarga yang melalaikan perintah Allah terhadap hak anak-anak dan keluarga mereka. Apabila api dunia menyambar anaknya, maka secepatnya ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dan bergegas menemui dokter untuk mengobatinya. Sedangkan terhadap api akhirat, ia sama sekali tidak berusaha untuk menyelamatkan keluarga dan anak-anaknya dari api tersebut. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya setiap orang berkewajiban untuk mengawasi keluarga dan anak-anak.
baik ketika mereka berbakti, ketika beraktivitas atau sedang istirahat di rumah, ketika sedang bepergian dan ketika pulang, ketika bersama teman-temannya dan ketika sedang sendirian. Sehingga engkau benar-benar mengetahui segala urusan yang mereka lakukan, dan engkau pun meyakini arah dan jalan yang ditempuh mereka. Sehingga kebaikan dilihat sebagai kebaikan dan kejahatan akan ditolaknya. Mengajak mereka berdialog, mendengarkan keluhan mereka, dan menjawab pertanyaan mereka. Tidak memarahi mereka sehingga akan menelantarkan mereka, karena hal tersebut hanya akan menambah bencana dan kerusakan. Apabila seorang manusia tidak melakukan pengawasan terhadap keluarga dan anak-anaknya serta tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, lalu siapakah yang akan melakukannya? Apakah yang akan melakukannya adalah orang-orang yang jauh dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka, atau akan membiarkan saja mereka diterjang oleh arus pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, paham-paham yang menyimpang, dan perilaku yang rusak. Maka nantinya akan tumbuh menjadi satu generasi yang bobrok, tidak akan memelihara agama Allah, serta tidak menjaga kehormatan dan hak-hak manusia. Perkara yang ma'ruf dan tidak mengingkari perkara yang mungkar. Hidup bebas dari segala bentuk penghambaan kecuali penghambaan terhadap setan. Hidup lepas dari segala ikatan atau aturan kecuali ikatan kepada setan. Benar, akibatnya nanti akan seperti itu, kecuali jika Allah berkehendak lain. Ikhwani fiddin, ada sebagian orang yang beralasan dengan mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi mendidik anak-anakku, karena mereka sudah besar-besar dan sudah berani bertindak sewenang-wenang kepadaku. Maka jawaban kita atas apa yang engkau katakan tersebut adalah, kalaulah kita menerima alasan ini sebagai suatu bantahan atau memang merupakan kenyataan yang terjadi, kemudian kita memikirkannya, maka kita akan temukan ternyata engkaulah penyebab jatuhnya kewibawaanmu di hadapan mereka. Karena engkau telah mengabaikan perintah Allah tentang mereka pada awal pertumbuhannya. Engkau membiarkan mereka bertindak semuanya. Tidak pernah bertanya kepada mereka tentang harta benda yang mereka miliki. Tidak mengakrabi mereka dengan cara sering bergaul bersama mereka. Dan tidak pernah berkumpul bersama mereka untuk sarapan pagi atau makan malam. Sehingga mereka tidak patuh kepadamu dan tidak mau menerima arahanmu. Apabila sejak awal engkau bertakwa kepada Allah, kemudian memberikan pendidikan kepada mereka dari sisi yang diperintahkan,
niscaya urusan dunia dan akhirat akan lebih baik hasilnya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian kita telah ke-27 tentang kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, seorang suami wajib mendidik anak dan istri mereka, yaitu tentang ilmu-ilmu syar'i, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan bahwasannya ada 3 orang yang tidak dapat masuk surga. Yaitu yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian dayus, yaitu di sini maksudnya dayus itu adalah suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya, yaitu ketika istrinya melakukan perbuatan keji. Wa rajulatun nisa, dan yang ketiga itu adalah seorang wanita yang menyerupai laki-laki atau tomboy. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama tadi, bahwa seorang suami harus memberikan pendidikan, terutama yaitu pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Menasihati mereka apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama. Dan yang kedua adalah bahwasannya seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya, yaitu dirinya, istrinya, dan anaknya juga, agar terhindar dari api neraka. Sebetulnya di sini juga atau ayat ini semakna dengan hadis yang tadi, yang telah kita bacakan di awal tadi, yaitu seorang kepala keluarga harus menasihati keluarganya agar tidak
melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dapat mengantarkan mereka ke dalam neraka. Kemudian juga seorang suami itu adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar. Karena dia apabila tidak mendidik anak dan istrinya, maka itu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hakikatnya seorang suami menjerumuskan keluarganya ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin keluarga yang dapat melindungi keluarganya, yaitu diri dan serta istri dan anaknya, selamat dari neraka. Yaitu sebagaimana tadi disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang suami harus beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya, karena apabila anak dan istrinya melakukan satu dosa, maka suami juga akan ikut menanggungnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.